Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali pada pagi yang indah ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi yang indah ini, marilah kita datang di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur kami panjatkan Bapa atas penyertaan Bapa dari hari lepas hari yang boleh kami rasakan. Pagi yang indah ini Bapa, Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat. Bapa Surgawi, apabila sebentar kami tidak mendengarkan firman-Mu, kiranya Bapa berfirman kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi ini kita ambil dari Injil Matius pasal 13 ayatnya 53 sampai ayat 58. Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, judul renungan pada pagi hari ini adalah ketika diremehkan sesama. Ketika diremehkan sesama. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sikap adalah suatu perbuatan kecil yang mampu menghasilkan perbedaan yang besar. Berbeda-beda cara setiap orang di dalam menghadapi setiap persoalan ataupun masalah. Pertanyaannya, apakah kita pernah diremehkan orang? Atau pernahkah kita hanya dipandang sebelah mata oleh orang lain? Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita pernah dianggap tidak selevel. Atau kamu tidak akan berhasil karena kamu tidak punya uang. Bapak, Ibu, dan saudara, ketika kita mendapatkan perlakuan atau perkataan seperti itu, pasti sakit hati di dalam diri masing-masing, apalagi kalau kita mengalami secara langsung. Namun, yang perlu diperhatikan adalah respon dari perkataan ataupun ucapan orang lain kepada kita. Apakah kita akan marah? Atau cukup dongkol saja? Ataupun kita akan membalas perlakuan mereka? Sebenarnya Bapak Ibu, itu adalah sikap yang wajar, normal, manusiawi. Ketika kita disakiti, kita akan merasakan sakit itu dan kita pasti spontan mungkin akan merasakan dan akan membalasnya. Sikap seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupannya akan sangat menentukan masa depannya. Bacaan Injil pada hari ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus juga pernah mengalami peristiwa di mana Tuhan Yesus diremehkan atau direndahkan, bahkan di tempat asalnya sendiri.
perlakuan yang merendahkan Tuhan Yesus pada saat itu, yang hanya mengatakan, bukankah ia hanya seorang anak tukang kayu? Sangat menyakitkan. Di rumah ibadat itu mereka sukar mempercayai Tuhan Yesus hanya karena latar belakang keberadaan orang tuanya. Mereka melihat Tuhan Yesus hanyalah sebagai anak seorang tukang kayu. Maka akhirnya, karena Tuhan dipandang rendah, apakah dia akan marah? Tidak. Tuhan tidak marah meskipun dia direndahkan. Yang jelas, meskipun pengajaran atau mukjizat yang dilakukan menakjubkan, namun mereka tidak pernah memandang bahwa itu sesuatu yang luar biasa. Sehingga akhirnya ketidakpercayaan mereka membuat mukjizat hanya sedikit dilakukan di tempat itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang tidak sepenuhnya benar. Dari kisah Tuhan Yesus yang kita baca pada saat ini, kita bisa melihat mereka mengenal Tuhan Yesus. Namun karena keberadaan Tuhan Yesus hanya sebagai anak seorang tukang kayu, maka pepatah tak kenal maka tak sayang tidak berlaku pada kisah Tuhan Yesus ini. Mungkin peristiwa yang dialami Tuhan Yesus pada saat itu juga sering kita alami pada saat-saat sekarang ini. Sering terjadi mungkin di sekitar kita. Kadangkala orang hanya memandang seseorang itu sepintas saja apa yang dilihat, atau mendengar desas-desus dari pembicaraan orang-orang, sehingga kadang kita langsung memberikan penilaian, dan penilaian itu adalah salah. Karena apa? Kita belum mendalami, kita belum mengenal lebih jauh orang yang kita nilai salah tadi. Kadangkala penilaian yang salah itu bisa menimbulkan rasa yang menyakitkan bagi orang lain. Maka kita pun diingatkan, ketika kita mengenal orang lain harus sampai mendalam, dan kita harus senantiasa memiliki sikap atau penilaian positif kepada orang lain. Apapun latar belakangnya, apapun pekerjaannya, semua harus kita hargai. Jangan kita memandang sejarah hidup kelam seseorang, pasti orang itu tidak baik. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita belajar untuk menghargai setiap orang dan selalu berpikir positif dimanapun kita berada. Selamat melayani, selamat melaksanakan aktivitas. Tuhan memberkati. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih, sebelum beraktivitas kami ingatkan kembali, senantiasa jaga kesehatan. Dimanapun berada, senantiasa memakai masker, gunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak sehingga kesehatan akan senantiasa dapat kita